Indonesia itu membutuhkan generasi-generasi yang memiliki mindset-mindset bagus untuk masa depan dan berani bertarung dengan kehidupan ini tanpa kemudian menyerah kepada kehidupan itu sendiri. Karena arah dengan di teman doang kita jemaah ini hari esok itu belum melihat hari esok, wah takut ya. Wah mulai berpikir bahwa hari esok itu adalah sesuatu hari yang sangat berat. Kira-kira efek filosofi ini menurut pikirannya dia apa? Filosofi api jangka mindset lainnya ini dalam berpikir bagaimana api itu sebenarnya, apa gunanya kan, kumbeknya ampunannya lah. Memang mindset ini kan pola pikir aran mindset, grow mindset arahnya. Namun singgung ada marah pemikiran api kan, ini nih benang api nih kumbi nih nggak kan, ini tengah kan sebenarnya dia mikir juga sebenarnya gue lagu mindsetnya bermain ini orang pikir dia kan antara kita kecepat nih dah setiap kita nih pasti lain doang pemikiran tentang api ini dah. Nah marah grow mindset ini kan membentang pola pikir tentang sesuatu, jadi belajar itu dari sesuatu, belajar itu pahamin ya kumbiknya ampun sampai nyala, apa penyebabnya, bagaimana dia bisa nyala, apa manfaatnya dengan nyala api dan lain sebagainya. Kan mindsetnya berpikir tentang itu terus. Iya ran grow mindset grow mindset. Grow mindset ini yang merubah manusia dari salah enggak? Ini yang merubah manusia dari kena. Tergantung apa pola pikirnya dengan anak yang jauh ini apakah positif atau negatif. Kadang kan kalau misalnya kita berpikir masalah grow mindset ini kan ada dua bentuknya grow mindset ini. Yang pertama yaitu pola pikirnya itu berkembang. Arah grow mindset ya pola pikirnya tetap saja seperti itu, nanti berkembang. Mentok-mentok tuh dua pola pikirnya. Kumbeknya itu sebenarnya selaku anta berdua tinggal. Semua kita punya itu mindset ngumbin tanpa berpikir selaku anta berdua. Cuma arah dengan si mele ngembangkan pikirannya, dan ada orang yang tidak mau mengembangkan pikiran. Dan orang yang tidak mau mengembangkan pikirannya akan tetap seperti itu saja. Namun dengan si mele mengembangkan pikirannya dengan baik, ya berubah mindsetnya kan, pola pikirnya. Iya kan ada. Grow mindset itu ada dua. Ada siaran mindset berpikir tetap, ngenuh doang pikirannya kan, dia namanya berubah, yang ngenuh doang kehidupannya, dia namanya sih berubah dirinya, membentanku, membicarangku, ada berubah dia namanya ngenuh, ya ran mindset tetap parahnya no. Ya lamun mindset berkembang itu jago, mele ya belajar, ini salah satu mele ya belajar. Karena kesuksesan dengan ini kan, kesuksesan seorang itu tergantung dari bagaimana dia mengembangkan mindsetnya, pola pikirnya kan. Dia marah contoh Jeffrey misalnya, lamun mungkin contoh deh. Nah bukan ya lo mindset pikir lo kan dalam pertukangan kan. Setelah berpikir lo langsung enggak aksi nu nah apa kan gini kan, marah contoh Jeffrey misalnya kan, ini contoh, ini sekedar contoh kan. Kalau Jeffrey misalnya memiliki keahlian, dia memiliki kecakapan dalam melakukan sesuatu,
Kan dia mampu menjadi seorang tukang yang bagus sebenarnya, secara skill dia punya. Kan, lagu mindset berpikirnya itu dia berkembang. Dia milih mikir si lain misalnya para mungkin tante masang keramik, dia milih belajar kan. Cuma ya tahu-tahu masang tembok doang. Tahu-tahu doang lagu dia milih ngembangkan potensi pikiran itu menjadi sesuatu yang lebih bagus lah dari apa yang menjadi kecakapan dia, kebisaan dia, keahlian dia. Dia milih ngembangkan tetap dengan doang. Lagu lah kembangan pola pikir itu atau mindset berpikirnya tuh kembang. Ini ya lalu gawe kayu, lalu gawe meja, ini ya masang batako, kan ini masang keramik, batu alam, batu akik. Yang ini nanti jadi benar bertanya kita. Iya kenapa? Perkembangan mindset berpikir kita itu seperti apa, dan arah itu yang sebenarnya kita pikirkan untuk generasi bangsa ini. Namun kita berpikir untuk itu, ya itu yang kita rubah sebenarnya. Cara kita berpikirnya sebenarnya berpikir mindset berpikir itu terubah. Masalah teh silainan contoh marah kupine kan. Kupine sebenarnya semuanya itu sama sebenarnya kupine. Hanya saja ketika pola pikir kemudian mindsetnya tentang kopi itu berubah, arah-arah macam laharan kopi kan, arah-arah luwak kopi, arah lekan apa rana aren kopi aren arah luwe itu akibat dari perkembangan pola pikir. Lamun di narap perkembangan pola pikirnya dia ngono doang wah. Nah kopi ini kan di mata gawar nih. Terus berkembang pola pikir terus main tegawar ya. Adiknya kata sebenarnya bau setinam langsung negur, cuma kan dia main rasanya lamun dia tegawur ya. Contoh kecil lah, contoh kecil ini, gue berpikir kan, kembangan tuh pola pikir teno adiknya pas ganti rasa kupino ngono. Dia ketetes gini lah, nih kepah nih. Nikmatnya sampai ubun-ubun. Iya kadang-kadang dia milih kembangan ada si arah mindset ini. Demna nih tele marongkat lagu apa rana? 20 no? Oh for 20. Akan siaran keluar dari zona nyaman no artinya dia mencoba pola pikirnya iya kenana itu. Iya pun dengan ada enggak marah samping kan. Iya kan? Iya kan ada keluar dari zona nyaman itu. Dia berusaha untuk belajar, berusaha untuk mencari tantangan, berusaha untuk mencari sesuatu yang baru, berani untuk melangkah, berani untuk jatuh. Namun dengan sindemele teri misalnya, bangen, perkembangan. Ya ran pola pikir tidak berkembang atau pola pikir tetap karena jadi ngadu kriminal tuh nih ngadu dapat TV nih aduh lompalan kan ya tok ejine nih di konotasinya kurang sedikit kan ini anu suku aku aja masalah andang gitu burungnya sama aku nyerat kuki subhanallah. Iya kok kadang-kadang dengan gue dan ini berkembang keahlian ini ya karena ini dia nebani mencari tantangan baru. Marokat lagu perbuat 20 dari milik keluar lekan zona nyaman tidak berani keluar dari zona nyaman, dan negara kita membutuhkan orang yang berani keluar dari zona nyaman itu. Namun tebani tentu keluar dari zona nyaman itu dia saya rasa tidak menunggu 2045 pun Indonesia itu akan gemilang. Namun tentu ya seluruh generasi bangsa ini berani mencoba untuk keluar dari zona nyaman mereka, berani keluar dari mindset mereka berpikir bahwa hari ini harus menjadi lebih baik dari hari kemarin. Harus pokoknya tetap Pino harus lebih baik dari hari kemarin. Iya, aman. Kalau pikir itu kan dan mentok daun dono. Iya.
karena hedonis ini wah di zamannya wah kan hura-hura, kemudian menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak pasti, menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak tepat, menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, itu sudah tidak zamannya lagi. Kita punya media kita manfaatkan, berduit kamera kita manfaatkan, paling tidak ya untuk menyebar kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Mantap sekali. Mantap ampas kopi nih. Antean, Mantap ampas kopi. ampas kopi itu selalu mantap untuk dinikmati. Yang pertama ruang majelis ilmu ngarangan eno majelis kopi ngono untuk membuka semuanya. Masih di kompon aku. Membuka mindset berpikir teh ada enggak menu doang. Ada berubah lah sedikit. Paling tidak kita sudah mempersiapkan diri kita menuju pintu yang sebenarnya, pintu yang seharusnya, agar jangan kemudian kita terkungkung dengan kesendirian kita, terus kesedihan kita, kan Agul kan? Ya, Enjok lagi. ya pentingnya kan kumpul-kumpul ini di tenda arah tujuan tawas ini udah Santai. terarah jadinya. Ngenu ya dengan cogol aku mengudutang mah. Cocor. Ya ini cocar. Ya duit dengan takut hendak teman berjalan ini. Ingat nih kan? Arah dengan ini kagul. Lamun tes secara pikiran arah dengan hendak teman doang kita jemaah ini hari esok tuh belum melihat hari esok, wah takut ya. Wah mulai berpikir bahwa hari esok itu adalah sesuatu hari yang sangat berat. Wah mulai berpikir marangeno. Padahal bukan seperti itu. Karena kenapa kita takut? Karena kita terlalu banyak pertanyaan untuk hari esok. Iya. Coba pertanyaan itu kita jalani dengan proses. Kita berani melakukan sesuatu. Kita berani mengeksekusi suatu tindakan apapun itu. Tapi kemudian kita terlalu banyak teori tentang itu, oke? Dengan lu berteori nih, berteori jemaah itu harus tekeni, harus ngeni rancangan ini, rancangan ini, harus nelui gitu rancangan pihaknya. Ya kemudian kenapa dia membuat rancangan itu? Karena dia takut bagaimana dia menjalani proses itu si jemaah itu. Itulah pun dia sesuai ekspektasi rancangan ini udah ya nyuruh terus semakin suwe semakin drop pikiran ini udah. Angka ya ini masalah yang kemudian harus diselesaikan, terutama di pemuda-pemuda teh, generasi mari teh, generasi para tuh generasi teh. Ada nak nih Gen Z ini, ada nak aduh aku juga ini wah nggak oke, ada nak kenapa? Sehingga kita mulai berpikir bahwa bagaimana cara menata kehidupan ini dengan baik, kan? Mulai kita berpikir ngono kayak pola pikir ini marang dulu. Dia cuma tokol-tokol, terus menikmati sesuatu yang tidak pasti ngono. Mulai menghayalang ngumbi tingginya langit, ngumbi belenya bulan, tanpa ada aksi itu belajar. Coba buka buku, tahu nih ngumbi beli bulan, jarak bumi dan matahari, tahu nih lah menilai buka buku, mencari referensi baru. Iya, mindset ini membuka pola pikir ini kan entah dia cuma duduk kemudian menghayal tentang sesuatu, tetapi lebih daripada itu kita mencari kebenaran kan ini. Kita mencari sesuatu yang kemudian bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita di dalam hidup ini. Dan pola pikir yang berkembang itu seperti itu. Mau memilih kita mindsetnya bagus harus dengan harus kita punya target yang bagus. Dan yang ini ia terlalu dengan menyepelekan mindset ini pola pikir. Iya. Padahal dia mempraktik tanpa berpikir lo bahaya, Iya, sangat bahaya.
Karena Mara angkat seberu bahwa seperti contoh Jeffrey tadi, dia punya skill, dia punya kemampuan, dia punya keahlian, tetapi dia tidak mau atau tidak berani mengembangkan keahliannya itu menjadi keahlian yang baru. Dia mencoba sesuatu yang baru, misalnya wah yang miar Bali, tahu ya miar Bali, tahu nembok, tahu yang ini lagu ngumbin tanah mengembangkan itu, mengimajinasikan itu menjadi sebuah kenyataan. Marak Mia villa yang luar biasa bagusnya, hotel ya, tembok biasa-biasa saja lah untuk pesta kan, tapi mungkin tante Mia tembok ini ada lebih menarik lagi. Itu yang dipikirkan, dan pola pikir itu yang disebut dengan mindset berkembang. Kayak iya kan anaknya. Namun bercita-cita aku jangan ini doang. Cukup wah ini aku no. Ini dengan pokok umangan ini. Oh, tidak ada maksud. Tidak ada maksud. Tidak ada mangan sampai ke surga. Cegi. Serot. Serot ini kan. Ya, kita mengajak semuanya untuk berpikir seperti itu kan. Ya, melalui media yang kita buat ini, melalui media majelis kopi ini, ampas kopi ini, ya kita buat sebagai majelis yang menyebarkan kebaikan-kebaikan itu. Salah satunya adalah membuka mindset semua orang bahwa mindset itu bukan mindset tetap, harusnya berkembang, harusnya berubah. Lah kemudian teman buka mindsetnya jangan sulit, Indonesia ini akan menuju ke tempat yang lebih baik atau ke tempat yang disegani oleh negara-negara. Sulit ini. Depan paham, iya ternyata Ya, ini. kan ini kepahaman. Ya contoh nih Ja. Nih contoh nih Ja. Anjay yang sekali. Anjay. Contohnya apa Ja? Misalnya nggak nih? Misalnya Ricky, kemudian Jeffrey, kemudian ente. Arab kopi tenel julumi. Kemudian berpikir ente, masing-masing ini. Oh. Lamun ente misalnya kopi ini kukumbi, ya. Kan? Yo kami berpikir. Terus mulai ente berpikir lebih jauh. Siapa modal, kemudian Mia ente kafe kecil-kecilan, kemudian bagaimana kemudian kopi ini bisa menghasilkan ya? Terus misalnya Jeffrey misalnya kita kopi kopi ini sebenarnya harus nih harus ke Bedui. Nah misalnya kan mulai ya lalu ya meta kopi ya Jeffrey terus mulai ya bisnis apa nih bisnis sana kopi jualnya jual dengan pekan-pekan namun baru ini ente pikiran kopi ini harus ke kumbi enggak nih samping nginam doang ente tahu misalnya nginam doang pokok bue jemanya doang misalnya nah biaran mindset berkembang mindset tidak berkembang. Namun mindset berkembang kan pihaknya jadi ekonomi usaha pian usaha menghasilkan uang. Tidak sekedar duduk tidak kopi. Nah kemudian Marak Jeffrey misalnya lalu dia meta kopi jok sembalun misalnya kan, lalu dia mencari benih-benih kopi, biji kopi, kemudian itu ditebar kepada petani, kemudian dijual ke pasar dan lain sebagainya. Mulai arah mindset berpikir dia lebih maju dari itu. Namun tak sekadar duduk kemudian ngopi-ngopi biasa, jangan hanya mendapatkan itu rasa kopi itu dan akan mengeluarkan banyak uang untuk kopi kan. Beli kayaknya sekali. Iya kan mindset ini. Dan dia ndek megen anu agon dia kerja ndek megen lepas lah kan ini sekarang. Setelah kalian menikah, setelah kalian punya anak, pasti mindset itu harus kalian gunakan. Lamu mekanti hanya menggunakan mindset tetap itu mati kutu deh di dalam di dunia ini. Tetapi kalau kamu sudah berusaha belajar berbagai banyak hal,
mencari solusi dari sebuah masalah, mencari jawaban dari beberapa pertanyaan, kemudian muncul di mindsetmu sesuatu yang baru, kemudian kamu kerjakan, kamu eksekusi langsung tanpa kemudian menghayal-hayal kesana kemari. Nah ini gimana? Insya Allah sejahtera ketika merah pada merah itu. Tidak kaya tapi cukup nih. Itu dia. Nah kan intinya kan untuk mendapatkan proses itu harus membuka mindset kita yang baru. Jadi ya wahidah mungkin titan berubah pola pikir lekan kani ya. Harus Mendilekan kani kan pasti dengan dia doang jemaah dari duduk dari jemaah ini. Indonesia itu membutuhkan generasi-generasi yang memiliki mindset-mindset bagus untuk masa depan dan berani bertarung dengan kehidupan ini tanpa kemudian menyerah kepada kehidupan itu sendiri. Karena kehidupan ini untuk dilawan, untuk dijalani, bukan kemudian untuk ditonton, kemudian direnungi dan menikmatinya dalam lelap tidur dan mimpi. Bukan itu, tetapi yang lebih kepada prosesnya. Kamu nggak sekedar ngopi terus duduk, tidak berpikir apa yang harus saya lakukan dengan kopi ini kan? Kopi terus tidur teman sama aja sama Mbak Surip loh. Santai. Bangun tidur terus ngopi, nggak lupa tidur lagi. Bangun ngopi. Salah kan kita nih. Jangan lupa senam pagi. Oh, iya. Kalau lupa ya tidur Oh lagi. iya. Belas-belas malam ngopi jadi. Lembah sudah punya lagi ya. Termasuk hebat, jenius Mas Surip muda. Masuk no bau pikiran sampai menurut tak ada lagu deh. Padahal menurutnya kan sepele kan. Lagu ini no mengandung arti yang dalam sebenarnya ini. Iya. Nah, Marah Mbah Surip ini Itu kan. ya. Marah Mbah Surip itu dia melawan mindset orang banyak. Dia melawan pola pikir orang banyak. Tapi ya, ampun yang lawan pola pikir orang banyak ini atau mindset orang banyak. Kebanyakan orang itu berpikir bahwa sesuatu yang sederhana itu tidak bermanfaat bagi banyak orang, tetapi bagi Mbah Surip ini bermanfaat. Kenapa seperti itu? Karena semua lirik lagu Mbah Surip itu berbicara tentang kesederhanaan. Iya. Kesederhanaan, kemudian berbicara tentang bagaimana melakukan perjalanan kehidupan ini dengan santai, tanpa kemudian menyerah kepada waktu, menyerah kepada keadaan. Kan ini ya tampilan Mbah Surip. Mindset yang seperti itu yang dia kembangkan, pola pikir itu dikembangkan. Yang paling menarik darinya, karena kebanyakan orang yang membuka ciri khas orang Indonesia seperti itu. Kebanyakan orang Indonesia itu ya selalu menyerah kepada keadaan itu, tidak kemudian berani menantang keadaan itu untuk menuju sesuatu yang lebih bagus. Iya ini di pemuda-pemuda hari ini ya harus punya mindset yang bagus. Misalnya main game kan, main PUBG, main Mobile Legend atau main apa nara, main FF. Misalnya ini orang yang bermain yang menggunakan pola pikirnya itu atau yang mengembangkan pola pikirnya, dia akan berusaha keluar dari zona nyamannya untuk hanya bermain. Tetapi dia mencoba untuk mencari sesuatu yang dia dapatkan dari bermain. Salah satu contoh, banyak konten-konten kreator kan kita isi mereview berbagai model permainan kan, bagaimana teknis dan lain sebagainya, bagaimana mengatur sistem di dalam permainan PUBG ataupun Mobile Legend dan lain sebagainya. Dia mencoba untuk itu dan dia mendapatkan cuan dari sana. Apa yang dikembangkan? Sederhananya yang dia kembangkan itu pola pikir. Iya jama itu. Pola pikir kembangan itu. Marah Jeffrey wah keh.
Ujung-ujungnya ide doang, Jep. Oke, Jep. Coba pikiran marah misalnya nih, Jep. Lamun dek mekembangan keahlian ini di jok sesuatu keahlian si baru yang kamu temui, tidak hanya kemudian berfokus kepada masambat apa rana melamir atau apa melester kan, dia mencoba untuk sesuatu yang baru, dia mencoba untuk mengembangkannya kepada sesuatu yang lebih menarik untuk dikembangkan. Salah satunya misalnya dia belajar masang batu alam, mubin tante ada batu alamnya bagus gitu kita sedengan kan ini wah mulai ya pola pikirnya berkembang di sana, sambil tindu sambil pola pikirnya berkembang, mindsetnya untuk masa depan itu lebih cerah, dengan pola pikir itu kan ini yang membuat Jeffrey itu akan menjadi tukang yang sangat profesional. Lamun berani kemudian keluar dari zona nyamannya, berubah. Nah itu intinya harus gawe ubah pola pikir tuh, ubah mindset pikir tuh, ada yang lebih berkembang, oke? Iya. Karena ini sebenarnya setiap kita melakukan proses itu ada kata jatuh di dalamnya. Iya. Pasti berani jatuh atau tidak, enggak nih itu kan? Berani ya jatuh atau tidak. Kalau kita berani jatuh berarti kita berani bangun, berani bangkit. Namun dia berani bangun berarti ngono-ngono doang pola pikir teh. Hanya sampai di sana pola pikir teh. Iya tahu lemahnya pola pikir teh ini kepahidah. Bahwa mindset pikir itu udah ada di militer itu kan, di militer itu kan takut itu teri jadi ini deh, jadi ahilah timbang aku dan ngidap mar biasa itu timbang ngidap sakit, anak muru-muru bikin di temili mencoba sesuatu yang baru no kan, padahal kan belum tentu ganda teri no kan, kita ada teri no siapa tahu jadi pelajaran, no. Ngomong kan, ini balik. Ya, kita balik ngerawat. Intinya banyak kali tadi. Intinya, tangan intinya. Dia ada inti. Kan tadi di tempat intinya doang kali. Pola pikir itu tidak berani memulai sesuatu yang baru no. Iya. Itu lemah itu. Padahal untuk menjalankan proses dalam kehidupan ini tidak butuh kita berteori banyak tentang itu, tetapi ya kita jalani saja, kita jalankan saja kehidupan ini dengan baik. Apa yang menjadi pekerjaan kita jalankan. Kemudian kalau misalnya kita ada pertanyaan-pertanyaan lagi banyak di dalam pekerjaan kita jawab dengan belajar sesuatu, mencoba sesuatu, melakukan sesuatu. Begitu yang seharusnya dalam pola pikir mindset berpikir coba deh, kalau misalnya dari Sabang sampai Merauke berbicara tentang itu, mulai berpikir, mulai membuka pikirannya tentang itu, mulai satu pintu dan pintu yang lain itu dibuka, mindset berpikirnya dibuka bahwa saya tidak boleh seperti ini terus, saya harus berusaha bangkit untuk menunjukkan bahwa saya itu bisa melakukan sesuatu yang baru. Maka yang terjadi adalah Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur itu akan berubah drastis. Karena dasar lekan perubahan itu adalah diri individu masing-masing. Misalnya pemuda masing-masing, misalnya ante Gen Z hari ini yang kemudian merubah pikiranmu tentang ski selaku ante merubah pikiran ante pada ski, individu merubah pikirannya bahwa dia tidak boleh jatuh, dia tidak boleh hanya berada pada tempat itu, dia berusaha untuk bangkit, dia berusaha untuk melakukan sesuatu, mengembangkan sesuatu dalam pola pikirnya untuk menunjukkan bahwa saya harus mencapai sesuatu yang menarik di ujung atau inti kehidupan saya nanti. Gak muntah pada berpikir untuk itu, memiliki cita-cita, memiliki harapan, berani belajar ya. Saya rasa dia sampai tahun 2045 jangan
kuat ganti ke negara Indonesia. Iya. Yakin saya tuh. Lagu kan ida di tiap manusia itu kan pasti lah beda-beda pola pikir ada. Terus di perbedaan itu jadi perdebatan ini juga apa? Padahal ya tujuannya kan beda doang kan? Lagu setiap manusia itu kan aku milih ku ngene terus kene milih ngene tak ada lagu intinya tujuannya beda no kayak iya ngumben tanya tatasin no karengan ida. Nah, dalam pola pikir ini Agul namun temele berubah di cogol harus tebani nerima kritikan akan dengan lain Intinya deh ini nggak inti nih jadi lagu inti iya salah satu lah kan merubah pola pikir yang ngumbe ampok dengan ini takut untuk melakukan sesuatu. Kenapa orang itu takut melakukan sesuatu? Karena dia takut dengan kritikan orang lain. Coba terima kritikan orang lain, kemudian apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita dari kritikan orang lain itu kita benahi. Karena pada dasarnya bahwa orang lain atau siapapun itu, individu siapapun itu, teman kita bicara siapapun itu yang mencoba mengkritik kita itu adalah bentuk dari cerminan kita hari itu. Makanya kita jangan takut dikritik. Kita harus membuka sesuatu ini tanpa harus menutup sesuatu yang kita sebut dengan kritik. Harus berani berkritik.